Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari BenPinter. Hai sahabat BenPinter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel BenPinter tembus 10.000 subscriber. Tanpa dukungan kalian, tentu saja BenPinter tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Video kali ini dibuat berdasarkan top and favorite video yang ada di BenPinter. Sampai saat ini, video dengan viewer, watch time, dan like terbanyak adalah video ini. So, langsung saja, inilah soal dan pembahasan lengkap TOEFL Structure and Written Expression nomor 1 sampai 40. Simple photographic lenses cannot sharp undistorted images over a wide field. Kalau sahabat lihat, sebelum blank di sini ada modal can dalam bentuk negatif, cannot. Perlu dicatat bahwa setelah modal seperti can, will, may, must, dan sejenisnya, kita gunakan verb base atau kata kerja bentuk dasar tanpa imbuhan atau awalan apapun. Jadi, tinggal kita cari jawaban berupa verb base. Di sini, jawaban yang benar adalah D, form. Pilihan E, infinitive, to form, to plus verb base. Pilihan B menggunakan verb 1 are. Pilihan C menggunakan verb ing, forming. Oke, sekarang beralih ke soal TOEFL nomor 2. Of all the factors affecting agricultural yields, weather is the one, the most. Kalau sahabat lihat, soal nomor 2 ini sudah ada satu verb is. Subjeknya di sini weather. Jadi kita tidak perlu verb lagi, kecuali bila ada konektor. Pada pilihan yang ada di sini, semua punya konektor. Juga ada verb influences. Hanya pilihan E yang tidak punya konektor. Jadi pilihan E ini jelas salah. Karena kalau kita nambah verb atau klausa baru, otomatis kita butuh konektor. Pilihan B adalah jawaban yang benar. Klausa that influences farmers adalah adjective clause yang menjelaskan the one di sini. Pilihan C dan D tidak menjelaskan the one. Kalau kita terjemahkan soal ini, terjemahannya adalah dari semua faktor yang mempengaruhi hasil pertanian, cuaca merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap para petani atau paling mempengaruhi para petani. Selanjutnya soal TOEFL nomor 3. Beverly Sills assumed directorship of the New York City Opera in 1979. Pola nomor 3 ini sering keluar dalam soal TOEFL structure. Kalau sahabat lihat di sini polanya adalah subject. Di sini berupa noun Beverly Sills. Kemudian ada 2 koma di sini. Dan setelahnya langsung diikuti verb atau kata kerja. Di sini menggunakan verb 2 assume. Kalau sahabat ketemu pola kalimat seperti ini dalam soal TOEFL structure dan yang blank adalah kata, frase, atau klausa yang diapit oleh 2 koma seperti soal ini, maka perlu sahabat ingat, blank di sini biasanya tidak boleh diawali oleh verb base atau kata kerja bentuk dasar, verb 1, verb 2, modals seperti will, can, may,
dan sejenisnya, auxiliary verbs seperti to be, do, does, did, dan have, has, had, serta konektor that. Jadi kalau sahabat ketemu pilihan jawaban yang diawali kata yang masuk kelompok yang baru saja saya sebutkan, maka hampir dipastikan jawaban tersebut salah. Kita lihat pilihan jawaban yang ada. Pilihan A salah karena be ini verb base atau kata kerja bentuk dasar dari to be. Pilihan B salah karena was ini verb 2. Pilihan C salah karena and tidak diperlukan di sini. Dan jawaban yang benar adalah D, a star soprano, yang merupakan a positive atau informasi tambahan berupa noun phrase yang menjelaskan Beverly Hills. Sekarang lanjut ke soal TOEFL nomor 4. Of tissues is known as histology. Kalau sahabat lihat soal nomor 4 ini sudah ada verb is, tapi belum punya subjek. Kata tissues ini meskipun kata benda, tapi tidak bisa jadi subjek karena menjadi objek dari preposisi of. Ingat ya, object of preposition tidak bisa jadi subjek kalimat. Jawaban yang benar adalah pilihan B, the scientific study. Ada bagian dari subjek yang hilang, jadi subjek lengkapnya adalah the scientific study of tissues. Pilihan A, ungrammatical. Scientific adalah adjective, jadi tidak bisa jadi objek dari studying. Juga tidak bisa diikuti of karena bukan termasuk adjektif yang berpasangan dengan preposisi of. Pilihan C, ungrammatical. Kata study bila berfungsi sebagai verb bisa langsung diikuti oleh objek tanpa perlu of. Selain itu, adverb scientifically tidak bisa berada di antara verb study dan objeknya. Pilihan D juga ungrammatical. Klausa ini tidak bisa jadi subjek. Next, soal TOEFL nomor 5. With the exception of mercury, at standard temperature and pressure. Kalimat ini belum punya struktur subjek dan verb. Jadi kita bisa cari jawaban yang punya struktur subjek verb. Jawaban yang benar adalah pilihan A. The metallic elements are solid. The metallic elements sebagai subjek dan verbnya adalah are. Pilihan B salah, konektor which tidak diperlukan. Pilihan C salah karena tidak punya verb. Pilihan D juga salah, konektor since tidak diperlukan karena cuma ada satu verb, yaitu are di sini. Berikutnya soal TOEFL nomor 6. Potential dehydration is that the land animal faces. Pertanyaan ini menguji kemampuan kita mengenali word order atau susunan kata bahasa Inggris dengan benar. Kita bisa lihat dari pilihan jawaban yang ada, semuanya memakai kata yang sama, hanya susunannya aja yang berbeda. Jawaban yang benar adalah pilihan C, often the greatest hazard. Adverb often letaknya persis setelah to be. Di sini is. The kita letakkan sebelum bentuk superlatif greatest. Dan the greatest diletakkan sebelum kata yang dijelaskan, yaitu hazard. Pilihan A, B, dan D salah. Selanjutnya, soal TOEFL nomor 7. By tracking the eye of a hurricane, forecasters can determine the speed at which. Soal nomor 7 ini tentang adjective clause.
kita bisa lihat sebelum blank di sini ada konektor adjective clause which yang didahului oleh preposisi at. Kalau ada konektor adjective clause yang didahului oleh preposisi, maka biasanya diikuti oleh struktur subject verb. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. A storm is moving. A storm subjek dan verbnya is moving. Pilihan A salah. Ini verb dulu baru subjek, atau di sini menggunakan struktur pertanyaan. Pilihan C salah. Terbalik, verb dulu baru subjek. Pilihan D salah. Tidak ada verb di sini. Next, soal TOEFL nomor 8. Thai Grapes of Wrath, a novel about the Depression years of the 1930s, is one of John Steinbeck's books. Kalau sahabat lihat nomor 8, sebelum blank di sini ada possessive noun, kata benda yang menunjukkan kepemilikan. Cirinya ada apostrof, koma di atas, dan S. Dan mulai John sampai books ini masih satu frase. Jadi pilihan C dan D ini salah, karena verb dan conjunction biasanya tidak berada di tengah noun phrase, atau frase yang berfungsi sebagai kata benda. Jawaban yang benar adalah pilihan A, most famous. Pilihan B salah, karena setelah possessive noun, kita nggak pakai the, meskipun ada bentuk superlatif most famous di sini. Berikutnya soal TOEFL nomor 9. Technology will play a key role in future lifestyles. Pertanyaan nomor 9 ini cukup mudah karena kita lihat sebelum blank ada preposisi in. Perlu sahabat ingat, apabila setelah preposisi langsung diikuti oleh verb atau kata kerja, maka verb tersebut harus dalam bentuk verb ing. Ini kita sebut dengan gerund, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Ada pengecualian untuk to, karena biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau verb base. Ini kita sebut dengan infinitive. Kecuali untuk beberapa kata kerja tertentu, di antaranya seperti look forward to, ini tetap diikuti oleh verb ing atau gerund. Kalau sahabat perhatikan, dari keempat pilihan yang ada, jawaban yang berupa verb ing adalah pilihan B. Ini jawaban yang benar. Pilihan A berupa infinitive atau to plus verb base. Pilihan C berupa noun atau kata benda. Pilihan D berupa verb 2 atau verb 3. Next, soal TOEFL nomor 10. The computer has dramatically affected photographic lenses are constructed. Pertanyaan nomor 10 ini cukup tricky. Kalau sahabat lihat di sini ada dua klausa atau struktur subject verb. The computer ini subjek dan verbnya has affected. Photographic lenses ini juga subjek dan verbnya are constructed. Kalau ada gabungan dua klausa seperti ini, maka otomatis kita butuh konektor. Dan mungkin sahabat akan terjebak menjawab pilihan B atau C, karena dua pilihan ini terlihat jelas punya konektor. Tetapi jawaban yang benar adalah pilihan D, the way. The way merupakan objek dari verb affected. Lantas, di mana konektornya? Sebenarnya setelah the way ini ada konektor yang dibuang, yaitu konektor that. Ini kita sebut dengan omitting. Konektor adjective clause yang diikuti oleh struktur subjek dan verb ini biasanya bisa kita hilangkan. Seperti pada soal nomor 10 ini. Asalnya the way that photographic lenses are constructed. Setelah that di sini
diikuti struktur subjek dan verb. Jadi that bisa kita hilangkan. Pilihan A, B, dan C salah karena tidak bisa jadi objek dari verb affected. Selanjutnya soal TOEFL nomor 11. The early railroads were the existing arteries of transportation, roads, turnpikes, canals, and other waterways. Kalau kita perhatikan, sebelum blank ada be were, dan setelahnya ada the yang biasanya menjadi tanda penggalan frase baru. Kalau kita hanya melihat were saja, maka semua jawaban bisa benar dari segi structure. Tetapi dari keempat pilihan jawaban yang ada, hanya pilihan B yang bisa menghubungkan klausa sebelum blank dan frase setelahnya. Short lines dan the early railroads ini sama. Short lines dijelaskan oleh adjective clause dari mulai konektor that sampai akhir. Pilihan A salah, connected di sini pasif. Kalau aktif seharusnya connecting. Pilihan C tidak ada konektor, juga tidak ada verb untuk objek the existing arteries of transportation. Pilihan D juga tidak ada konektor maupun verb untuk objek the existing arteries of transportation. Next, soal TOEFL nomor 12. As a masterpiece, a work of art must transcend the ideals of the period in which it was created. Soal nomor 12 ini terdiri dari dua klausa. A work of art ini subjek dan verbnya must transcend. Klausa kedua diawali konektor which dan it di sini sebagai subjek dan verbnya was created. Pada blank di sini tidak diperlukan klausa baru lagi karena pilihan jawaban yang ada juga tidak ada yang berupa klausa. Jadi mulai blank sampai masterpiece ini merupakan keterangan saja. Dan jawaban yang benar adalah pilihan C, to be ranked. To di sini bermakna in order to. Pilihan A, B, dan D ungrammatical. Berikutnya soal TOEFL nomor 13. Jackie Robinson, to play baseball in the major leagues, joined the Brooklyn Dodgers in 1947. Soal nomor 13 ini mirip dengan soal nomor 3 yang sudah kita bahas sebelumnya. Pola soal ini adalah subjek, Jackie Robinson, kemudian ada dua koma di sini, yang ditempati oleh posisi apositif yang menjelaskan subjek Jackie Robinson, dan langsung diikuti oleh verb 2 joined. Kalau kita cek pilihan jawaban yang ada, pilihan C jelas salah karena posisi frase atau klausa yang diapit oleh dua koma ini biasanya tidak diawali oleh verb base, verb 1, verb 2, modals, auxiliary verbs, ataupun konektor that. Di sini pilihan C diawali verb 2 was. Jawaban yang benar adalah pilihan B, the first black American. Infinitive to play di sini sama dengan who played. Infinitive to play bisa menggantikan struktur adjective clause karena sebelumnya ada bilangan bertingkat the first. Jadi, the first black American to play baseball bisa kita terjemahkan orang Amerika kulit hitam pertama yang bermain baseball. Pilihan A salah. Konektor who tidak diperlukan di sini karena kalau kita pakai konektor, otomatis kita butuh verb lagi. Padahal di sini tidak ada verb. Pilihan D juga salah. Kata and, article A, dan konektor who tidak diperlukan di sini. Next, soal TOEFL nomor 14.
During the flood of 1927, the Red Cross, out of emergency headquarters in Mississippi, set up temporary shelters for the homeless. Soal nomor 14 ini mirip dengan soal nomor 13 yang baru saja kita bahas. Cuman di sini didahului keterangan waktu during the flood of 1927. Pola kalimat sesudahnya sama dengan nomor 13. Di sini ada subject the Red Cross, kemudian ada 2 koma di sini, dan langsung diikuti oleh verb 2 setup. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, blank di sini karena termasuk diapit oleh 2 koma, jadi tidak diawali oleh verb 1 seperti pilihan A dan auxiliary verbs seperti pilihan B dan C. Jawaban yang benar adalah pilihan D, operating. Di sini menggunakan verb ing, maknanya aktif yang beroperasi. Selain verb ing, yang sering muncul di posisi awal seperti ini adalah verb 3 dengan makna pasif, preposisi, noun atau noun phrase, dan connector adjective clause seperti who dan which. Next, soal TOEFL nomor 15. In bacteria and in other organisms, is the nucleic acid DNA that provides the genetic information. Kalau sahabat lihat, kalimat ini diawali prepositional phrase yang berfungsi sebagai keterangan. Dan setelah blank di sini, ada verb atau to be is, tapi belum ada subjek sebelumnya. Jadi kita pilih jawaban yang bisa menjadi subjek dari to be is. Jawaban yang benar adalah pilihan D, it. It di sini berfungsi sebagai introductory it. Fungsinya untuk mengisi kekosongan subjek. It tidak menggantikan atau mengacu pada kata apapun. Polanya di sini adalah it plus be, bisa is atau was, disesuaikan dengan konteksnya. Di sini memakai is, plus noun atau noun phrase. Di sini the nucleic acid DNA, plus adjective clause yang diawali oleh konektor that yang menjelaskan noun sebelumnya dan nucleic acid DNA. Pilihan A salah karena both subjek jamak, padahal di sini verbnya is, jadi harus subjek singular atau tunggal. Pilihan B salah karena kalau kita pakai konektor lagi selain that di sini, maka verbnya kurang 1. Di sini cuma ada 2 verb, yaitu is dan provide. Pilihan C salah, and tidak bisa jadi subjek kalimat. Berikutnya soal TOEFL Written Expression nomor 16. Untuk soal nomor 16 sampai 40, kita harus menemukan error pada kalimat yang ditanyakan. Pilihan jawaban yang ada errornya itu yang kita pilih. 20 to 30 years after mature forest is cleared away, a nearly impenetrable thicket of trees and shrubs develops. Soal nomor 16 ini cukup mudah. Kita bisa langsung menemukan error pada pilihan A. 30 adalah bilangan pokok bentuk plural. Dalam bahasa Inggris, lebih dari 1 itu sudah dianggap plural atau jamak. Sehingga kata benda setelahnya yaitu year di sini juga seharusnya plural dengan menambahkan akhiran s, years. Pilihan E yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan B is cleared away, tidak ada error. Is cleared away ini verb dari subjek mature forest. Pilihan C, nearly, juga tidak ada error. Nearly adalah adverb yang menjelaskan adjective impenetrable. Pilihan D, develops, juga tidak ada error. Develops ini verb 1. Di sini berakhiran s karena subjek head-nya thicket dalam bentuk singular atau tunggal.
Selanjutnya soal TOEFL nomor 17. The first national park in world, Yellowstone National Park, was established in 1872. Pilihan A, the first, tidak ada error. Penggunaan artikel the sebelum kata first ini sudah benar. The first di sini menjelaskan noun park. Pilihan B, in word, seharusnya in the word. Kata word di sini digunakan dalam konteks yang spesifik di dunia yang kita tempati. Jadi kata word di sini harus didahului oleh artikel the karena termasuk specific noun. Untuk aturan pemakaian the ini cukup kompleks. Mungkin akan saya bahas pada topik tersendiri, insya Allah. Pilihan B ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan C, was, tidak ada error. Di sini pakai was karena subject head-nya park ini tunggal. Mungkin sahabat bertanya kenapa nggak pakai is? Karena kalau kita perhatikan, konteks kalimat ini lampau atau past. Ada time signal in 1872 di sini. Pilihan D, in, juga tidak ada error. Untuk tahun dan bulan, kita gunakan preposisi in. Untuk waktu yang lebih spesifik, seperti hari misalnya, kita pakai on. Kecuali untuk bagian hari seperti pagi, siang, atau malam, kita tetap pakai in. Untuk waktu yang lebih spesifik lagi seperti jam, kita pakai preposisi at. Berikutnya soal TOEFL nomor 18. Because it does not have a blood supply, the cornea takes their oxygen directly from the air. Kalau sahabat perhatikan pilihan A, because, ini tidak ada error. Penggunaan konektor because sudah benar. Because di sini menunjukkan reason atau sebab. Pilihan B, supply, juga tidak ada error. Noun supply di sini menjadi objek dari verb have. Pilihan C, there, ini salah. Seharusnya there kita ganti its. Karena kata ganti di sini mengacu pada noun cornea yang bentuknya singular atau tunggal. Ingat, kita pakai its untuk kepemilikan benda tunggal. Dan kita pakai there untuk kepemilikan kata benda jamak. Jadi pilihan C ini yang kita pilih karena kita temukan error di sini. Pilihan D, directly, tidak ada error. Adverb directly, di sini cirinya akhiran li, menjelaskan kata kerja takes. Next, soal TOEFL nomor 19. Magnificent mountains and coastal scenery is British Columbia's chief tourist attractions. Soal nomor 19 ini berkaitan dengan subject-verb agreement, atau kesesuaian antara subjek dan verbnya. Kalau subjek tunggal, gunakan verb untuk subjek tunggal. Biasanya verb untuk subjek tunggal atau tidak bisa dihitung, itu cirinya berakhiran s. Pada soal ini, kalau kita lihat pilihan C, is, ini adalah verb untuk subjek tunggal. Padahal kalau kita cek di sini ada dua subjek yang digabung oleh kata n. Pertama, mountains, atau bentuk lengkapnya magnificent mountains. Dan kedua, scenery, atau bentuk lengkapnya coastal scenery. Jadi bisa kita simpulkan, pilihan C ini salah. Seharusnya kita ganti dengan are, karena subjeknya di sini plural atau jamak. Pilihan C ini yang kita pilih karena kita temukan error di sini. Pilihan A, mountains, tidak ada error. Mountains ini noun atau kata benda sebagai subjek pertama. Pilihan B, coastal, tidak ada error. Adjective coastal di sini menjelaskan noun scenery. Dan pilihan D, chief, juga tidak ada error. Adjective chiefs di sini menjelaskan attractions. Selanjutnya soal TOEFL nomor 20.
Scientists at universities are often more involved in theoretical research than in practical research. Kalau sahabat perhatikan pilihan A, universities, ini tidak ada error. Noun universities di sini jadi objek dari preposisi at. Pilihan B, often, juga tidak ada error. Adverb often bisa diletakkan setelah BR. Di sini often menjelaskan verb involved. Pilihan C, involve, juga tidak ada error. Verb 3 involve di sini digunakan dalam struktur pasif. Bisa kita lihat sebelumnya ada BR. Ciri bentuk pasif adalah be plus verb 3. Pilihan yang ada errornya adalah pilihan D, practically. Adverb practically di sini menjelaskan noun research. Perlu diingat, adverb tidak digunakan menjelaskan noun. Yang menjelaskan noun adalah adjective. Jadi kata practically seharusnya diganti dengan adjective practical yang menjelaskan noun research di sini. Selanjutnya soal TOEFL nomor 21. John Rosamond Johnson, he composed numerous songs, including Lift Every Voice and Sing, for which his brother, James Weldon Johnson, wrote the words. Pada soal nomor 21 ini, kita bisa langsung menemukan error pada pilihan A. He composed. Pronoun he tidak diperlukan di sini karena nanti redundant, double subject. Sudah ada subjek John Rosamond Johnson di sini. Pilihan A ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan B, songs, tidak ada error. Kata songs di sini merupakan objek dari kata kerja composed. Pilihan C, including, juga tidak ada error. Including di sini mengawali prepositional phrase dari including sampai sing, yang menjelaskan kata benda songs. Pilihan D, for which, juga tidak ada error. Konektor adjective clause di sini didahului oleh preposisi for. Klausa dari for which sampai akhir ini menjelaskan lift every voice and sing. Berikutnya soal TOEFL nomor 22. Nylon, a synthetic down from a combination of water, air, and a byproduct of coal, was first introduced in 1938. Soal nomor 22 ini tentang word choice atau pilihan kata yang tepat. Di antara yang paling sering muncul dalam soal TOEFL adalah seputar penggunaan do dan make. Atau kata lain yang berasal dari keduanya seperti does, did, done, makes, dan made. Makna asal kata do sama dengan perform, act, atau accomplish. Sedangkan makna asal kata make sama dengan produce, create, atau construct. Kalau sahabat ketemu kata do atau make yang digarisbawahi dalam soal written expression, maka sahabat patut curiga kalau soal tersebut berkaitan dengan word choice. Seperti pilihan A. Dan di sini seharusnya made. Made from, terbuat dari. Bukan done from. Jadi pilihan A yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan B, combination, tidak ada error. Noun combination di sini merupakan objek dari preposisi from. Pilihan C, of coal, juga tidak ada error. Of coal di sini adalah prepositional phrase yang menjelaskan byproduct. Pilihan D, introduce, juga tidak ada error. Verb 3 introduce di sini digunakan dalam struktur pasif. Bisa kita lihat sebelumnya ada be was di sini. Next, soal TOEFL nomor 23. Ornithology, the study of birds, is one of the major scientific fields in which amateurs play a role in accumulating, researching, and publish data. Kalau sahabat perhatikan,
Error pada soal nomor 23 ini cukup jelas. Pada pilihan D, publish, ini seharusnya diganti publishing, karena paralel dengan kata sebelum N. Polanya di sini A, B, and C. A, B, dan C di sini harus paralel. Kalau verb ing, seharusnya verb ing semua. Pilihan D ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan A, major, tidak ada error. Adjective major di sini menjelaskan noun fields. Pilihan B, fields, tidak ada error. Noun fields di sini jadi objek dari preposisi of. Dan pilihan C, play, juga tidak ada error. Kata play merupakan verb untuk subjek amateurs yang berbentuk plural atau jamak. Selanjutnya soal TOEFL nomor 24. Animation is a technique for creativity, the illusion of life in inanimate things. Kalau sahabat perhatikan pilihan A, teknik, tidak ada error. Noun teknik dalam bentuk singular, karena sebelumnya ada artikel A di sini. Pilihan B, creativity, ini salah. Seharusnya creating, karena kalau kita lihat di sini, setelah kata creativity ada objek the illusion of life. Jadi seharusnya di sini menggunakan gerund atau verb ing, bukan noun creativity. Sehingga the illusion of life menjadi objek dari gerund creating. Pilihan C, of life, tidak ada error. Of life di sini merupakan prepositional phrase yang menjelaskan illusion. Dan pilihan D, things, juga tidak ada error. Noun things di sini merupakan objek dari preposisi in. Berikutnya soal TOEFL nomor 25. The nonviolent protest advocated by Dr. Martin Luther King Jr. proving highly effective in an age of expanding television news coverage. Soal ini, kalau sobat amati belum punya main verb. Advocated di sini meskipun verb, tapi ini verb 3. Bentuknya pasif. Cirinya ada preposisi by plus Martin Luther King Jr. sebagai agent atau pelaku dari verb advocated di sini. Jadi pilihan A ini otomatis tidak ada error. Perlu diingat, verb 3 tidak dianggap sebagai verb apabila tidak didahului oleh auxiliary be ataupun have. Seperti advocated di sini. Sekarang, kemungkinan yang jadi main verb ada 2, proving, pilihan B, atau expanding, pilihan C. Pilihan C, expanding, ini present participle yang berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan noun coverage. Jadi tidak ada error di sini. Pilihan B, proving, ini yang salah. Seharusnya verb 2, prove, supaya bisa jadi verb untuk subjek per test, atau subjek lengkapnya dari the nonviolent sampai King Jr. Pilihan D, coverage, tidak ada error. Noun coverage di sini merupakan objek dari preposisi of. Berikutnya soal TOEFL nomor 26. On December 7, 1787, Delaware became the first state to ratify the Constitution. Pilihan A, on, tidak ada error. Preposisi on digunakan untuk tanggal. Pilihan B, became, juga tidak ada error. Verb 2 atau bentuk simple past digunakan karena ada keterangan waktu tahun 1787. Nah, sedangkan artikel A sebelum first pada pilihan C ini adalah yang error. Kenapa? Karena first state adalah definite noun phrase, frase yang spesifik. Yang dimaksud first state di sini adalah Delaware, sehingga seharusnya lebih tepat pakai the
bukan A. Selain itu, ordinal number seperti first, second, third, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, biasanya menggunakan artikel the. Dan terakhir, pilihan D, to ratify, tidak ada error. Bentuk infinitive to ratify ini menjelaskan noun sebelumnya, yaitu the first state. Perlu sahabat ingat, to ratify di sini maknanya sama dengan adjective clause which ratified, yang meratifikasi atau mengesahkan. Karena sebelumnya ada ordinal number first di sini. Berikutnya soal TOEFL nomor 27. Nutritionists believe what diet affects how one feels physically and emotionally. Di sini, yang error adalah pilihan B, what. Seharusnya pakai konektor that, karena sebelumnya ada verb believe, yang biasanya diikuti oleh that clause. Apakah believe ini selalu diikuti oleh that? Nggak mesti juga. Bisa juga menggunakan what, tergantung konteks kalimatnya. Yang jelas di sini lebih tepat menggunakan that. Pilihan B ini yang kita pilih karena kita temukan error di sini. Pilihan A, nutritionist, tidak ada error. Kita lihat di sini verb believe tanpa akhiran s dan juga nggak digarisbawahi, yang berarti subjeknya plural. Pilihan C, how, juga tidak ada error. Penggunaan konektor how sudah benar. Di sini menunjukkan cara. Pilihan D, physically, tidak ada error. Adverb physically menjelaskan verb feels. Juga kalau sahabat lihat paralel dengan emotionally. Next, soal TOEFL nomor 28. Mili Kalama, creator of over 400 Hawaiian quilts, was granted a National Heritage Fellowship in 1985 for her self-contribution to folk art. Soal nomor 28 ini cukup mudah. Sahabat bisa lihat pilihan she, herself. Ini reflexive pronoun, kata ganti diri. Seharusnya diganti possessive adjective her, yang menunjukkan kepemilikan pada kata contributions. Reflexive pronoun digunakan berdiri sendiri, tidak diikuti oleh kata benda. Pilihan A, over, tidak ada error. Over di sini maknanya more than. Pilihan B, was granted, juga tidak ada error. Was granted ini verb dari subjek Mili Kalama. Dan pilihan D, contributions, juga tidak ada error. Contribution di sini jadi objek dari preposisi for. Selanjutnya soal TOEFL nomor 29. Adjective serves to define and deepen a channel, improve navigate, or protect a harbor. Kalau sahabat lihat, ini soal tentang parallel structure. Cirinya ada expression yang berjejer di sini. Mulai deepen a channel sampai protect a harbor. Polanya adalah A, B, or C. Selain or, terkadang juga menggunakan and. A, B, dan C di sini harus paralel atau sama dari segi struktur. Di sini menggunakan verb plus objeknya. Deepen the channel dan protect a harbor sudah benar. Yang ada error adalah improve navigate. Seharusnya improve navigation. Navigation ini jadi objek dari verb improve, juga paralel dengan a channel dan a harbor. Pilihan C ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan A, serves, tidak ada error. Verb serves di sini sudah benar, karena subjeknya a jadi ini singular. Jadi serve ditambahi S. Pilihan B dan D juga tidak ada error, baik a channel dan a harbor ini sama-sama jadi objek. A channel adalah objek dari deepen dan a harbor adalah objek dari protect. Berikutnya soal TOEFL nomor 30.
Minoru Yamasaki is an American architect which works departed from the austerity frequently associated with architecture in the United States after the Second World War. Soal nomor 30 ini tentang adjective clause. Kalau ada konektor adjective clause yang digaris bawahi, sahabat harus cek penggunaannya. Apakah sudah benar atau belum? Pada pilihan A, which, ini ada error. Seharusnya bukan which, tapi whose, karena di sini menunjukkan hubungan kepemilikan. Kalau kita terjemahkan, whose works, maknanya yang karyanya. Pilihan E ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan B, departed from, tidak ada error. Ini adalah verb untuk subjek whose works. Pilihan C, frequently, tidak ada error. Adverb frequently di sini menjelaskan verb associated. Pilihan D, with, juga tidak ada error. Penggunaan preposisi with setelah associated sudah benar. Next, soal TOEFL nomor 31. Chemical research provides information that is usable when the textile industry in the creation of synthetic fabrics. Pilihan A, provides, tidak ada error. Provides ini verb dari subjek research. Provide berakhiran S karena subjek research ini uncountable noun. Pilihan B, when, ini ada error. Karena kalau kita lihat setelah when, ini tidak ada verb. Jadi penggunaan konektor when ini tidak tepat. Seharusnya kita ganti dengan for atau preposisi lain yang sesuai dengan konteks kalimat ini. Pilihan B ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan C, textile, tidak ada error. Textile ini adalah noun yang berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan kata industry. Pilihan D, creation, tidak ada error. Noun creation ini jadi objek dari preposisi in, juga masuk dalam struktur the noun of. Berikutnya soal TOEFL nomor 32. Jane Addams, social worker, author, and spokeswoman for the peace and women's suffrage movements, she received the Nobel Peace Prize in 1931 for her humanitarian achievements. Kalau sahabat perhatikan soal nomor 32 ini, setelah subjek Jane Addams, ini ada positif. Mulai social worker sampai movements. Di sini diapit oleh 2 koma. Yang dimaksud social worker, author, dan spokeswoman di sini adalah Jane Addams. Ingat sebelumnya, sudah kita bahas pola positif biasanya subjek. Di sini Jane Addams. Kemudian kata atau frase yang diapit oleh 2 koma. Di sini mulai social worker sampai movements. Kemudian langsung diikuti oleh verb. Kalau kita lihat pilihan C, she received, ini ada error. Subjek she di sini tidak diperlukan karena sudah ada subjek Jane Addams. Pilihan C yang kita pilih karena kita temukan error di sini. Pilihan A, spokeswoman, tidak ada error. Spokeswoman ini paralel dengan worker dan author yang mengacu pada Jane Addams. Pilihan B, movements, tidak ada error. Movements ini adalah objek dari preposisi for. Pilihan D, humanitarian, tidak ada error. Humanitarian ini adjektif yang menjelaskan noun achievements. Selanjutnya soal TOEFL nomor 33. Bromurite crystals have a diamond-like luster and are usually colorless, but they dark to brown when exposed to light. Pilihan A, have, tidak ada error, karena subjeknya crystals, di sini bentuknya plural. Pilihan B, colorless, juga tidak ada error. Posisi adjektif bisa setelah to be.
Di sini colorless terletak setelah BR. Pilihan C, dark. Dark ini adjektif, jadi tidak bisa diletakkan langsung setelah subjek they. Dark seharusnya diganti dengan verb darken. Maknanya become dark, menjadi gelap. Pilihan C, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan D, exposed, tidak ada error. Klausa when exposed to light, ini bentuk reduced adverb clause atau adverb clause yang diperpendek. Asalnya when they are exposed to light. Cara mereduce-nya mudah sekali. Karena di sini ada to be, yaitu are di sini. Tinggal hilangkan subjek dan to be-nya. Klausanya jadi when exposed to light. Berikutnya soal TOEFL nomor 34. Stars in our universe vary in temperature, color, bright, size, and mass. Soal nomor 34 ini tentang parallel structure. Kalau sahabat lihat mulai temperature sampai mass, ini semua kelas katanya adalah noun atau kata benda. Hanya bright saja yang kata sifat atau adjective. Jadi pilihan C, bright, ini ada error. Seharusnya paralel dengan temperature, color, size, dan mass. Supaya benar, kata bright bisa kita ganti dengan noun brightness. Pilihan C ini yang kita pilih karena kita temukan error di sini. Pilihan A, stars, tidak ada error. Noun stars sebagai subjek plural. Bisa kita lihat verbnya vary di sini tidak berakhiran S, yang berarti subjeknya plural atau jamak. Pilihan B, in, juga tidak ada error. Bervariasi dalam, bahasa Inggrisnya vary in. Pilihan D, mass, juga tidak ada error. Mass ini noun dan sudah paralel dengan size, color, dan temperature di sini. Berikutnya soal TOEFL nomor 35. Ice is less denser than the liquid from which it is formed. Soal nomor 35 ini tentang comparative degree atau derajat perbandingan. Cirinya di sini ada less, akhiran er, dan juga than. Pilihan A, denser, ini yang error. Seharusnya adjective denser dalam bentuk asal yaitu dense. Tidak perlu ditambah akhiran er. Karena sudah ada bentuk comparative less sebelumnya. Kata less ini bentuk comparative dari little. Little, less, dan least. Pilihan A ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan B, than, tidak ada error. Bentuk komparatif biasanya diikuti oleh kata than, artinya daripada. Pilihan C, from which, juga tidak ada error. Connector adjective clause bisa didahului oleh preposisi yang sesuai. Pilihan D, it, juga tidak ada error. Pronoun it di sini menggantikan ice. Next, soal TOEFL nomor 36. The 1983 Nobel Prize in Medicine was awarded to Barbara McClintock for her experiments with maize and her discoveries regardless of the nature of DNA. Pilihan A, was awarded, tidak ada error. Was awarded, ini verb untuk subjek prize yang berbentuk singular. Di sini verb yang digunakan dalam bentuk pasif. Pilihan B, experiments with, tidak ada error. Kata experiments biasanya menggunakan preposisi with atau on. Pilihan C, discoveries, juga tidak ada error. Discoveries ini paralel dengan kata experiments. Pilihan D, regardless, ini yang ada error. Regardless seharusnya diganti dengan regarding, yang bermakna sama dengan about. Selanjutnya soal TOEFL nomor 37. In 1866 to 1883,
The bison population in North America was reduced from an estimated 13 million to a few hundred. Soal nomor 37 ini tentang penggunaan preposisi. Pilihan A, in, ini yang error. Preposisi in seharusnya diganti dengan preposisi from. Preposisi from yang berpasangan dengan to biasanya digunakan untuk rentang waktu, jarak, atau jumlah tertentu. Di sini ada rentang waktu dari tahun 1866 sampai 1883. Pilihan E ini yang kita pilih karena ada yang error. Pilihan B, was reduced, tidak ada error. Was reduced ini verb dalam bentuk pasif untuk subject population yang berbentuk singular. Pilihan C, estimated, juga tidak ada error. Estimated ini adjective yang menjelaskan 13 million. Pilihan D, 100, juga tidak ada error. Perlu sahabat ingat, bilangan seperti 100, 1000, dan million bila didahului bilangan atau ungkapan jumlah seperti a few di sini, maka tidak berakhiran s. Contoh lain misalnya 200 tanpa s. 200 books yang berbentuk plural adalah noun-nya, bukan 100 di sini. Bandingkan bila kata 100 tidak didahului bilangan atau ungkapan jumlah, seperti hundreds of books, hundreds of people. Di sini 100 berakhiran s. Berikutnya soal TOEFL nomor 38. Most of the damaged property attributed to the San Francisco earthquake of 1906 resulted from the fire that followed. Soal nomor 38 ini tentang word order atau susunan kata. Perlu diingat, dalam bahasa Inggris kata yang menerangkan diletakkan sebelum kata yang diterangkan. Pilihan A, damaged property, ini seharusnya property damage. Karena kata property ini menjelaskan atau menerangkan kata damage, bukan sebaliknya. Pilihan A ini yang kita pilih karena ada yang error. Pilihan B, to, tidak ada error. Kata attributed menggunakan preposisi to. Pilihan C, of, juga tidak ada error. Of di sini bagian dari struktur the, noun atau noun phrase, kemudian of. Pilihan D, that follow, juga tidak ada error. Connector adjective clause that di sini juga berfungsi sebagai subjek dan verbnya follow. Berikutnya soal TOEFL nomor 39. James Baldwin's play and short stories, which are to some degree autobiographical, established them as a leading figure in the United States civil rights movement. Soal nomor 39 ini tentang penggunaan pronoun atau kata ganti. Kalau sahabat lihat pada pilihan C, them, ini ada error. Seharusnya di sini menggunakan him, karena yang digantikan adalah James Baldwin, bukan plays atau stories. Cluenya bisa sahabat lihat setelah them di sini. Pilihan C ini yang kita pilih karena ada yang error. Pilihan A, which are, tidak ada error. Penggunaan konektor which dan BR sudah benar, karena yang digantikan adalah benda jamak, yaitu plays dan stories. Pilihan B, some degree, tidak ada error. Frase to some degree ini idiomatis. Maknanya sama dengan partly, sebagian. Pilihan D, leading, juga tidak ada error. Adjective leading, yang maknanya very atau most important, ini menjelaskan noun figure. Yang terakhir, soal TOEFL nomor 40. Thunder can be listened from a maximum distance of about 10 miles, except under unusual atmospheric conditions.
Soal nomor 40 ini tentang word choice atau pilihan kata. Pilihan A, listen, seharusnya heard. Meskipun listen dan heard ini sama-sama bermakna mendengar atau mendengarkan, tetapi kata listen bermakna mendengar atau mendengarkan sambil memperhatikan dan juga disengaja. Kalau heard, bisa untuk mendengar tanpa disengaja atau sekilas saja, tanpa memperhatikan untuk waktu yang lama. Pilihan A ini yang kita pilih karena ada error di sini. Pilihan B, maximum, tidak ada error. Adjective maximum di sini menjelaskan kata distance. Pilihan C, except, juga tidak ada error. Except ini preposisi yang bermakna not including atau but not. Bisa diterjemahkan kecuali atau selain. Pilihan D, unusual, juga tidak ada error. Unusual ini adjective yang menjelaskan noun conditions. Demikian pembahasan TOEFL Structure and Written Expression, Exercise 3, nomor 1-40. Bila sahabat suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan tinggalkan komentar supaya saya tahu kalau video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Thanks for supporting BenPinter.